dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Insya Allah baik semuanya ya. Baiklah, kali ini Kaulan sama Senat kita akan baca buku apa, Somat? Enam telu entat sahadat teladan utama. Masya Allah, siapa yang akan kita ceritakan? Iku Abdullah bin Mas'ud. Iya, kita akan berkisah tentang seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Adik-adik yang solih dan solihah, sudah siap mendengarkan kisahnya? Kisah Abdullah bin Mas'ud Kaulan baca dari buku 64 Sahabat Teladan Utama. Baiklah adik-adik, simak kisah berikut ini. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah yang Allah karuniakan suara yang sangat merdu. Abdullah bin Mas'ud berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa, Kak? Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud ini tidak terlalu tinggi seperti sahabat-sahabat yang lain, Somat. Tapi Masya Allah, suaranya sangat merdu. Wah, aku senang. Ini ceritanya, Somat. Sejak Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam agama Islam, Abdullah bin Mas'ud tidak pernah berhenti mengikuti kajian yang Rasulullah berikan. Abdullah bin Mas'ud rajin sekali, tidak pernah absen sama sekali. Masya Allah. Nah, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Suara Abdullah bin Mas'ud ini, teman-teman, sangat merdu. Masya Allah. Nah, suatu ketika sahabat berkata, "Demi Allah, orang-orang Quraisy belum pernah sekalipun mendengarkan Al-Quran." Iya, betul. Mereka belum pernah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Bagaimana kalau kita dengarkan mereka ayat-ayat Al-Quran? Tahu tidak, teman-teman? Abdullah bin Mas'ud langsung mengangkat tangannya dan bersedia untuk membacakan ayat Al-Quran kepada para kafir Quraisy. Bagaimana kalau aku yang membacanya? Kata Abdullah bin Mas'ud. Tapi para sahabat yang lain khawatir akan terjadi sesuatu kepada Abdullah bin Mas'ud. Berarti sahabat-sahabat sayang sama Abdullah bin Mas'ud. Iya, Rasulullah pun sangat menyayangi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berjalan. Ketika semua orang-orang kafir Quraisy sedang berkumpul, Abdullah bin Mas'ud kemudian membacakan ayat Al-Quran dengan suaranya yang lantang dan suaranya yang bagus. Masya Allah. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy bingung. Apa yang ia baca? Apa sebenarnya mereka? Sebenarnya dia sedang apa? Iya. Apa yang ia baca? Sepertinya yang ia baca adalah syair yang biasa dibaca oleh Muhammad. Iya, bagaimana kalau kita pukuli saja? Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud kemudian dikerumuni oleh orang-orang kafir Quraisy dan kemudian dipukuli sampai babak belur, teman-teman. Kasihan sekali. Iya, Somat, kasihan sekali. Abdullah bin Mas'ud kemudian melanjutkan sampai selesai ayat yang ia baca dalam keadaan babak belur dan berdarah-darah mukanya. Masya Allah, jahat nih. Iya. Abdullah bin Mas'ud kemudian kembali kepada para sahabat dan Rasulullah. Sahabat yang melihat Abdullah bin Mas'ud keadaannya seperti itu sangat sedih. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud dipeluk oleh sahabat yang lain. Teman-teman, saking sayangnya Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah meneteskan air matanya, tidak tega melihat keadaan Abdullah bin Mas'ud dari kejaman orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah, demi Al-Quran, Abdullah
Abdullah bin Mas'ud rela merasakan sakit karena pukulan dari orang-orang kafir Quraisy. Demi Allah, Abdullah bin Mas'ud melakukan hal tersebut. Masya Allah, luar biasa ya sobat kisahnya. Iya, makanya teman-teman, kita itu sekarang kan ya gak lagi disukuli. Iya, nggak lagi dipukuli, nggak terancam. Makanya kita harus semangat membaca Al-Quran. Iya, harus semangat pokoknya. Iya, teman-teman yang salih dan salihat, semangat membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran akan membawa kita ke jalan yang benar. Al-Quran akan menerangi kita ketika kita sudah di alam kubur. Masya Allah. Terima kasih kisah dari Kaulan kali ini tentang Abdullah bin Mas'ud. Nantikan kisah-kisah selanjutnya dari buku 64 Sahabat Teladan Utama. Iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.